puluhan lah begitu. Kalau bersih terus istilahnya Puluhan? Iya. Wah, luar biasa itu. Kadang paling sedikit kalau IO itu kemarin 30-50 paling sedikit sih. 50 juta. Paling sedikit kadang. Paling sedikit itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Om Anto? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak dulu sudah datang ke podcast 55. Ya, sama-sama. Ya, dan tentunya artinya memang biasanya yang kita undang di podcast 55 itu adalah orang-orang yang bisa berbagi inspirasi. Iya, amin. Dan saya tahu Om Anto ini tahun 2018 nih? 2000 ya. 2018 lah ya, Di. Betul. Dan itu pertama kali ketemu di salah satu tempat. Salah satu tempat ya gitulah ya. Dan dulu juga pernah artinya pernah mau buat kolaborasi seperti itu, tapi kayaknya belum dapat feel-nya. Tapi ya tentunya ini ada hal yang menarik Om Anto, sehingga saya mengajak teman saya ini datang ke sini karena saya lihat Om Anto ini aktif di dunia hiburan, begitu ya. Dan tentunya juga punya salah satu kayak event organizer, terus dan itu juga aktif sebagai pemain. Pemain. Nama dulu. Pemain. Tapi sebelum kita ke sana, kita sedikit mengulik dulu terkait dengan personalnya Om Anto ini seperti apa. Nah, nama lengkapnya ini yang saya tahu cuma Anto Roka, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya siapa. Saya ini. Iya, silakan kita buka Mas Karta. Ini saya kenal sudah tahun 2018, tapi saya tidak tahu nama saya siapa. Ya, oke. Iya, wah luar biasa. Pemain film memang nggak? Iya, jadi nama lengkapku itu Rahmat Aidul Fitrianto. Tapi kenapa sebut diri sebagai Anto Roka? Oh, pernah nama band itu sebenarnya yang Rokanya. Oh, Roka itu nama band. Dan memang sekarang masih aktif. Suka memang musik rock begitu. Oh, musik rock alirannya. Kalau bandnya enggak aktif nih. Enggak aktif nih. Tapi kadang masih artinya ngejam dengan teman-teman yang lain juga, tapi bukan dengan nama yang itu ya. Oke. Mungkin untuk yang pertama, Om Anto, saya mau sedikit bahas terkait dengan personal seperti yang tadi saya katakan. Ini Om Anto ini lahir di lingkungan yang seperti apa sebenarnya? Apakah memang aslinya orang sini atau bisa dikatakan pendatang gitu di Makassar? Ini dari Milan, Itali. Ini namanya Secret Room. Podcast Secret Room. Jadi podcast. Memang kita mau buka rahasianya narasumber. Satu hal yang tadi salah satunya yang akan kita buka itu nama aslinya. Karena saya saja sudah kenal sama dia sejak tahun 2018, tapi yang saya tahunya itu hanya Anto Roka. Iya, betul. Berarti satu rahasia sudah terbuka. Nah, yang selanjutnya mungkin bisa dijawab terkait dengan lingkungannya dulu. Kalau lingkungan, bapak itu Toraja. Asli Toraja. Oh, oke. Kalau mama asli Goa. Asli Goa berarti campuran. Tapi lahir di Goa, Sungguh Binasa. Tapi keluarga besar masih ini ya, di Toraja masih cukup banyak. Banyak memang keluarga besar dia. Keluarga besar. Oke. Toraja sama Toraja Utara. Toraja Utara. Iya. Oke. Dan orang tua sudah di sini semua atau bapak masih di sana? Oh, di sini semua, Di. Oke. Berarti besar di Goa dan sampai sekarang masih di situ. Iya, masih di situ. Goa Makassar. Oke. Mengenal dunia hiburan yang sekarang digeluti itu sejak kapan? Mulai tertarik misalnya kayak main band itu sejak kapan? Kalau band saya tertarik 2010. 10 itu waktu SMA. Kalau maksudnya mulai istilahnya yang apa di? Kayak, fokus gitu. Iya, fokus istilahnya kayak lumayan profesional lah begitu toh. Oh, oke. Okay. Kalau kan dari musik sih dari SMP. Dari SMP. Iya, 2000 ya gitu. Tapi yang baru yang SMP, artinya dikatakan profesional baru di 2010. Ya, 2010 mulailah sudah. Itu sudah buat band di situ. Iya. Itu yang Anto Roka. Roka itu. Teman-teman apa semua? Teman-teman biasa kadang tuh. Teman-teman SMA semua. Gabung-gabung. Oh, gabung-gabung. Tapi chemistry untuk
dengan teman-teman itu sejak kapan mulai ketemunya? Apakah memang ketemunya di tempat pensi kah? Teman ke teman ya. Sekarang gitu. ada juga teman sekolah bilang ada apa? Pertama kan cari vokalis tuh. Oke. Ada ini teman vokalis. Ini Bung Anto ini yang Ya, suka memukul ini, drama. Dari info ke teman-teman nih panggil-panggil. Oke. Bilangnya ada nuku, ada sepunya gitaris kok begitu nih. Oke, dari Kumpul. situ kumpul buat band. Istilahnya commit me itu. Heeh. Ayo deh yuk ikut event apa lagi? Kayak semacam basar dulu. Kalau dulu kan Oh, basar tuh iya, iya, basar-basar kayak musik, pensi-pensi juga festival gitu. musik tuh Oke. yang tahun 2000-an begitu. Tapi itu waktu itu masih SMA atau kuliah? Kuliah. Sudah kuliah. Tapi waktu itu memang sudah berpikiran bahwa mungkin masa depan saya ada di sini. Atau hanya sekedar hobi. Kalau pertama hobi. Hobi di Istilahnya maksudnya belum terlalu terfikirkan untuk fokus, belum konsen ini untuk apa lagi? untuk jadikan Untuk pekerjaan. jadikan pekerjaan yang katakanlah utama tuh. Oke. Tapi sempat ada istilah 2000 berapa ya? 2011 Heeh. kayak begitu. Kayak ada niat untuk istilahnya ke Jakarta begitu sama teman-teman tuh. Untuk lebih mengembangkan. Iya betul. Kan dulu masih yang musisi kan kalau istilahnya label, masuk label itu kan istilahnya Oke. kebanggaan tersendiri bagi band begitu. Kalau Oke. apalagi tembus kita yang katakanlah tembus nasional begitu kan. Punya niatan dulu. Iya. Tapi sempat. Enggak. Enggak pernah deh. Apa? Alasannya keluarga yang jadi Yang pertama. Yang pertama. Tapi sudah ada ajakan dari orang-orang. Nah, sudah ada di sana. Ada teman-teman musisi ada juga. Cuman karena keluarga akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Waduh, sangat sayang sebenarnya. Mungkin kalau misalnya itu terjadi kayaknya waduh untuk kontak. Iya, betul. Maksudnya Anto masih ini belum akan- berani begitu toh. Iya, iya. Takut kayak mungkin penipuan atau apa gitu. Atau tidak juga. Enggak, maksudnya enggak mungkin ada sebagian juga dari teman Heeh. yang kayak belum siap ya, dia bilang masih kuliah toh. Oh. Kan itu hari masih masa-masa kuliah. Oke, berarti memang masih belum ini ya. Maksudnya belum Belum kayak siap lah. Siap lah betul. Maksudnya masih setengah hati begitu antara ayo deh. Kadang juga drop ke jam ini. Tapi itu waktu buat band ada lagu ciptaan sendiri. Iya, ada. Ada? Setengah karya toh. Berarti betul-betul serius Kan waktu kalau itu. label kan otomatis Wow. lagu sendiri pi kalau begitu. Harus sendiri. Harus Ada sendiri. berapa album yang sempat dibuat sebelum Ada 2 3 mini album ada. baru punya album? Ada 5 lagu. 5 lagu. Oke, itu Anto Roka. Nama bandnya Roka. Iya, awal-awal yang mula-mula waktu awal buat band. Oke. Yang masih kalau itu masih SMA kayaknya kan. Saya Madi. Iya. Tapi istilahnya masih awal-awal istilahnya masih tapi kayaknya memang masih. ke bazar istilahnya event-event kecil kadang gitu tuh. Tapi kayaknya nih Festival. Roka ini kayak bersejarah sekali Iya, sampai di betul. bawah namanya di Betul. belakang gitu. Masih sering bertemu dengan teman-teman itu semua. Masih kadang Tidak rencana Kalau- untuk lanjut kembali. sudah beda masanya mereka juga. Ada kesibukan lain. deh. Bukan ya. Oke. Dan yang menarik di sini Om Anto masih tetap di jalur yang sama Iya, masih. dan itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan juga. Pekerjaan betul. seperti itu. Iya. Berarti ini kayak apa ya? Air mengalir begitu saja. Artinya tidak pernah terfikirkan bahwa ini dijadikan sebagai pekerjaan utama, tapi ya jalan saja ujung-ujungnya ini juga bisa menghasilkan. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu pekerjaan utamanya Om Anto sekarang apa? Kalau saya usaha. Pengusaha di, Iya. intinya seperti itu. Entrepreneur. Entrepreneur ini lah. Entrepreneur seperti itu. Tapi ini luar biasa karena Om Anto ini bukan hanya di satu bidang saja, Iya. seni peran juga ini dan Oh, saya iya. ketemunya di sana. Saya mau lebih ke sananya Om. Mungkin kita sebelum melangkah lebih jauh, kapan mulai terjun di dunia seni peran? Kalau peran saya mulai 2013. 2013. Itu hari ikut casting, ada ajang event casting apa? Sinetron. Sinetron di Makassar. Nah, salah satu calon wali kota itu hari. Nah, Calon maksudnya? kan ada calon wali kota itu hari yang 10 kah? Dia istilahnya mau buat sinetron Oh, di iya. TVRI itu. Heeh. Nah, dia ada maksudnya casting tuh begitu. Dia buat
Untuk TV kayak dia kayak sinetron pendek begitu. Nah di situ Om Anto pertama kali ikut casting. Nah, ikut casting gitu. Itu coba-coba deh. Coba. Keren Tapi ini keinginan sendiri atau ada yang suruh? Artinya, ayo coba saja begitu. Kalau dunia hiburan itu hari yang lebih support sepupu. Tadian duluan tuh. Oh, artinya dia sudah terjun duluan. Iya, jadi coba Mila, Pak. Istilahnya siapa tahu beruntung. Iya. 2013 pertama. Pada. Oke. Setelah itu berlanjut. Tapi waktu itu sempat terpilih atau? Iya, terpilih. Oh, terpilih. Hari. Wow, berarti alhamdulillah jiwa-jiwa dapat apa? Peran utama tuh. Iya langsung. Rezekian itu hari. Mungkin pas karakternya tuh itu hari. Tapi setelah itu mulai bermunculan. Ya, mulai istilahnya. Ayo, kayaknya bagus sih istilahnya untuk lumayan juga penghasilannya, Dik. Ya, lumayan untuk beli apa ya, alat tuh pada saat itu. Tetap lo alat band. Berarti. Nah, setelah itu istilahnya kan saya lihat maksudnya actingku itu saya lihat itu hari masih istilahnya masih wajar lah kalau pertama tuh kalau istilahnya apalagi dia baru di depan kamera begitu. Iya. Masih kaku dari bahasa saja. Kan itu hari bahasanya memang pakai bahasa Indonesia baku. Oh, yang baku. Dituntut gitu. Apalagi lidah ini tidak terbiasa. Iya, masih kaku sekali itu hari ya. Oke. Terus lama-kelamaan tertarik istilahnya. Ada masukan dia bilang kan banyak itu hari yang ikut teater. Istilah pemain-pemain orang-orang gedung kesenian yang ikut di sinetron itu hari. Nah, ada miajakan. Tapi ini basicnya memang tidak ada, Di. Basic seni peran memang tidak ada. Artinya waktu kuliah kita pernah ikut. Nggak pernah sama sekali. Saya kuliah ekonomi. Wih, luar biasa langsung terpilih. Iya, coba betul itu. Istilahnya rezeki yang mungkin terpas. Padahal ini ada saingan mungkin yang sudah aktif di teater banyak itu hari yang ikut. Iya, luar biasa berarti. Ya. Sudah dijalankan memang di dunia hiburan nih. Selain ngeband, seni peran. Nah, setelah itu? Nah, itu hari kan istilahnya kita kan istilahnya sadar diri begitu bilang, jelek acting gue ini. Sekarang saya lihat hasilnya tuh. Iya. Saya lihat nah ada ajak-ajakan bagaimana kalau ikut-ikut dulu apa lagi teater. Nah di situ istilahnya mulai fokus. Ikut-ikut orang-orang gedung kesenian, orang DKM tuh, orang-orang teater ikut-ikut. Mulai maksudnya jalan-jalan ke sana. Iya. Kasih istilahnya naskah-naskah yang lumayan. Oke, di situ mulai kayak belajar sekalian. Oke. Sambil belajar, ayo deh ikut-ikut deh. Nah, setelah itu film selanjutnya setelah kan itu hari memang 2000 berapa itu masanya yang banyak film Makassar mulai. Kayaknya setelah Uang Panai ya? Iya, 2000 berapa itu? 2017 kalau saya salah. 2016 kah? Iya, sekitar begitu, 15. Iya, 16. Itu kan banyak itu hari yang open casting istilahnya orang bahkan dari Jakarta juga itu hari ada apa PH nasional ikut tuh. Iya. Nah, di situ mulai ikut. Oke. Tapi untuk film yang artinya betul-betul diperankan oleh Om Anto ini apa setelah atau memang itu dulu baru itu yang ini yang kalau itu kan sinetron itu. Kalau filmnya? Kalau film ada berapa sih? Tapi belum tayang itu hari yang dari nasional. Oh, berarti sudah ada beberapa sebenarnya. Iya, tapi belum tayang. Sama ada yang PH dari sini juga. Oke. Ini salah satu apa ya? Salah satu kegiatannya Om Anto selain di bidang seni peran, di band juga ada juga di apa? Kayak IO yang tadi disebutkan. Nah, itu kapan mulai terfikirkan untuk membuat? Kalau event organizer tahun 2017 berarti. Tapi memang yang buat Om Anto? Iya, saya sendiri atau ada teman-teman yang lain? Paling sama keluarga. Kenapa mau buat itu? Apa kira-kira yang yang menjadi pemikiran bahwa kayaknya ini buat seperti ini kayaknya bagus ya? Iya, bagus. Istilahnya konsep. Tapi itu kan tidak gampang. Iya, memang betul. Bagaimana caranya itu? Meyakinkan diri bahwa saya bisa. Kan itu tadi istilahnya basic, ada pengalaman dari sepupu yang buat event-event skala besar tuh, ikut-ikut belajar. Oke. Saya istilahnya kenapa enggak saya buat
katakanlah IO sendiri nih dengan ada kan istilah perusahaan sendiri tuh lumayan ada legalitasnya juga. Coba deh saya garap-garap dari event-event kecil 2017 itu deh. 2017. Oke, dan apa yang menjadi tantangan di awal-awal buat itu usaha itu? Kalau IO itu susah, yang dukanya itu sebenarnya lebih mengumpulkannya itu masa tuh. Mengumpulkan masa. Atur-aturnya. Oke, tapi kan itu tentunya butuh tim. Ya betul, ada timnya memang. Timnya itu artinya tim dibentuk pada saat ada acara, setelah itu bubar. Kalau tim ini ada memang yang artinya memang ada acara, tidak ada acara tetap sama-sama. Iya, kalau tim inti tetap ada. Istilahnya walaupun ada proyekan tuh begitu. Tetap. Istilahnya kita evaluasi begitu. Cari-cari event. Tapi tetap juga ada ini backupan, tim backupan begitu kan misalnya. Tiba-tiba langsung garap acara yang besar. Ya ada. Oke. Selama berdiri IO-nya itu event yang paling besar yang pernah digarap itu apa? Tahun 2019 yang sebelum itu corona. Iya betul. Awal-awal 2019 yang di Baruga Unhas. Acara pakai venue-nya. Oh, yang di Baruga? Iya. Acara launching kayak produk begitu. Oh, di sana. Dia datangkan berapa banyak artis. Requestannya ada artis dangdut, ada band. Nasional itu? Ada nasional. Wah, luar biasa ya. Iya. Ada juga pemain apa lagi? Yang Giorgino itu ada juga sempat jadi bintang tamu utamanya. Oke, itu 2019. Nah, setelah itu langsung muncul corona. Nah, bagaimana itu? Apakah masih jalan? Ini luar biasa juga karena sebenarnya bukan cuma satu bidang saja yang diserang. Iya, betul. Sama corona. Ada banyak UMKM juga dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk usahanya Om Anto sendiri bagaimana tuh pada saat itu? Yang mana nih? Itu yang IO. Iya. Yang IO sama sekali. Enggak. Awal-awal yang 2000 masuk kan yang heboh-heboh yang 2020. Berhenti kayaknya. Otomatis itu enggak bisa. Tidak ada enggak boleh keluar, bahkan keluar rumah enggak boleh. Iya. Istilahnya itu hari kan. Deh. Tapi pernah berpikiran untuk Iya, awalnya paksa tuh. Ini kita sudah. Oh, enggak. Iya. Tetap cuman berhenti dulu sejenak. Iya, sejenak. Berhenti sejenak berpikir sebelum belajar lagi gitu, cari-cari kesempatan. Makanya itu kemarin yang pas Ramadan 2020 kan agak-agak hari sebelum yang masa-masa PSBB kalau nggak salah. Iya, yang 2000 yang kemarin yang barusan 2020 yang sebelum Lebaran ini. Oh iya. Itu yang pas yang bulan puasa Ramadan. Yang ada ininya di apa? Di racing itu ya? Iya, betul. Kan itu sudah agak longgar itu hari. Tapi maksudnya prokesnya masih ada. Diperketat tuh, tapi maksudnya harus ada proses apa begitu ya? Bagaimana responnya masyarakat? Apakah cukup membahagiakan lah dengan seperti ini di masa yang sekarang waktu itu? Kalau itu hari saya lihat pengunjung masih was-was untuk keluar gitu hari. Tidak terlalu bagus responnya. Responnya masih antara begitu, masih takut, masyarakat juga masih takut itu hari keluar rumah sebagian. Iya. Itu kan kalau misalnya kita mau kan sudah ada stand. Ya, stand tenan. Terus yang mau isi tenannya itu berarti kita yang harus cari. Iya, otomatis. Itu bagaimana cara-carinya itu? Apakah memang harus menawari ataukah? Ya, sempat juga begitu. Yang istilahnya turun ke jalan tuh teman-teman tim bagikan ke masjid-masjid, ke yang istilahnya masjid-masjid itu agak ini juga di perjuangannya luar biasa. Media. Iya betul. Kan untuk sosmed telah kita andalkan tuh. Iya. Sama itu turun teman ke teman. Tapi sempat yang ke masjid-masjid. Iya. Ke yang jalan-jalan bagi-bagi itu. Bagi brosur gitu, pamflet begitu deh untuk mengisi tenan. Pernah tidak berpikir jenuh dengan kegiatan yang seperti itu? Contoh misalnya, ini kan ekonomi, artinya mungkin saya bisa kerja di tempat kantoran atau apa gitu. Dibanding kalau misalnya kayak ini yang artinya tidak pasti, bisa dikatakan seperti itu karena kemarin kayak tiba-tiba ada corona langsung off semua, tidak ada sama sekali. Itu pernah tidak berpikiran untuk meninggalkan dunia hiburan dan masuk ke kantoran begitu? Kalau itu malahan terbalik sebenarnya. Saya pernah keluar dari kantoran gara-gara itu. Oh, dulu pernah sempat kerja di kantor? Iya, betul. Sempat kerja di bank sama
terakhir apa itu. Berapa lama? Itu pas setelah kuliah? Setahun. Setelah kuliah? Iya, setelah kuliah. Oke. Kenapa keluar? Kenapa keluar? Jenuh. Nggak suka memang beda. Apalagi di itu hari tugasnya dia memang kebanyakan back office tuh. Di kantor, di mana, di ruangan. Nggak suka. Oke, memang orang beda-beda. Iya, misalnya dunia beda-beda karakter. Beda di. Iya, berarti Om Anto ini sukanya di luar gitu. Iya, di luar, betul di lapangan. Luar biasa loh itu. Dan setelah itu sudah tidak pernah terfikirkan untuk kembali ke kantor lagi. Apapun yang terjadi, misalnya kayak corona kemarin tidak membuat kapok begitu. Sebelumnya sempat lah ada istilahnya mau ikut-ikut lagi. Ikut-ikut kayak instansi itu gitu tuh. Istilahnya lebih ini deh. Kan saya kan ada istilahnya cita-cita aku atau begitu. Iya kan lulusan yang lama. Istilahnya ada lah, istilahnya instansi yang memang jadi cita-cita tuh kemarin tempat tes sama di kantornya juga bapak itu hari sempat tes tapi belum rezeki mungkin. Belum deh. Dan sekarang masih ya dijalani saja yang sekarang ini. Iya betul. Oke. Berarti sekarang untuk apa namanya Rafaja Project. Nah itu menarik. Namanya itu dari mana? Rafaja Project singkatan. Apa itu? Singkatannya dari nama CV Rafa Jaya Abadi. Oh, naungan ini di? Iya, CV yang menaungi. Oke, Rafaja Project. Dan dari di nama bukan di bukan di aja ini. Oke. Nah nonton kayaknya nanti nih. Kayaknya nonton, wajib nonton ini kayaknya nih. Karena ini orang saya sudah undang tapi sibuk sekali. Siapa itu? Ini nih salah satu bagian dari aja itu. Waduh, ini emang sibuk sekali. Calon profesor termuda dia. Iya betul. Makanya amin. Nanti saya mau undang, ini menarik karena ada banyak inspirasi yang bisa dibagikan. Sangat. Ini kita hampir seumuran tapi dia sudah mau profesor. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya nanti dia harus nonton ini. harus Pak Prof. Satu nanti kita bisa collab lagi tapi. Oh iya betul aja reuni. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang artinya masih tetap jalan ya seperti itu, dan kita kalau misalnya kita lihat ini kan bisa dibilang corona ini semakin lama semakin agak-agak bisa dikendalikan lah. Nah, untuk kedepannya ini apa yang mau dibikin dengan IO-nya? Apakah mau menggarap sebuah event kah dengan mengundang apa gitu? Artinya untuk mengobati rasa rindu yang beberapa tahun ini agak vakum gitu. Karena dulu pernah di Anjungan di salah satunya waktu Ramadan juga kalau saya tidak salah. Selalu bikin event juga di sana. Nah, seperti itu. Apakah tapi kalau itu yang masih jadi bintang tamu itu hari. Masih isi acara ya. Bukan negara. Oke, jadi kira-kira apa nih nanti targetnya untuk ini? Ya, buat event pasti. Ya, event apapun gitu. Iya, apalagi kalau misalnya sekarang sudah tidak artinya sudah tidak terlalu ketat nih. Iya, betul. Bisa lagi bernafas untuk orang-orang yang bekerja di bidang itu. Entertain, ya betul. Ya, karena kemarin juga sempat ada juga beberapa teman-teman juga yang bekerja di bidang hiburan. Dia kayak banting setir langsung. Untuk mencari apa ya, kayak pengganti ya seperti itu, karena kerjaan yang biasanya dikerjakan itu tiba-tiba langsung stop. Iya betul. Karena bukan maksudnya coba dikatakan istilahnya dalam waktu 1 bulan ini deh. Ini bertahun. Kosong, mestinya setahunan. Nah itu dulu Om Anto berpikiran tidak langsung apa nih bagus saya cari begitu. Iya, makanya itu kemarin sempat ya aktif istilahnya fokus lagi di kuliner. Yang jualan itu. Tapi pernah dulu. Rumahan. Tapi pernah juga dulu. Sebelum kemarin Bante apa ya, artinya cari backingan di kuliner. Iya, sebelumnya betul. Pernah usaha itu atau baru kemarin? Belum baru. Iya, baru kemarin itu deh. Dan itu kita sendiri. Iya, saya sendiri yang dibantu keluarga juga. Dan sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Berarti bisa bertambah lagi ini usahanya. Iya, makanya kemarin yang sempat juga ambil di daerah-daerah itu Tanjung tuh yang istilahnya. Oh iya, itu yang kemarin. Tapi masih istilahnya sepi. Karena kan masih tahun 2000 berapa itu sampai 2019 2020 istilahnya. 2019 yang masuk 2020
yang pas kencang-kencangnya itu hari langsung ada corona, pandemi langsung jatuh. Berarti sekarang belum jadi di sana dulu? Belum. Ini lagi istilahnya kembali membangun lagi, bukan lagi membangun tapi maksudnya yang tertunda begitu, yang plan-plan kita kasih perbaiki lagi, apakah yang lebih bisa lah, kan pelajaran juga kemarin, hikmahnya kan banyak gitu. Iya, banyak sekali. Tapi bukan cuman bukan cuman di bidang usahanya Om Manto saja, tapi yang lain juga kena. Banyak sekali yang kena seperti itu. Hampir semua. Bahkan banyak yang keluar dari kerjaan. Iya. Kayak di PHK dari kantor-kantor apa semua. Wah, luar biasa. Nah, kemarin saya mau lebih sedikit ke Rafaja Project, Om. Selama menggarap event-event, ada tidak event yang artinya rugi gitu? Artinya sudah buat persiapan apa semua tapi ternyata zong gitu, itu pernah? Artinya terus harus mengeluarkan budget pribadi untuk membayar apa begitu untuk peralatan. Itu pernah? Pernah. Iya, tapi itu tidak berapa banyak? Cukup banyak. Ada, lumayan, ada yang tapi bisa tidak terlalu bagaimana istilahnya, tidak sampai harus jual kendaraan. Tapi itu tidak. Tapi pernah yang baru-baru saja itu istilahnya Zoom. Yang pas Ramadan. Oh, salah satunya itu deh. Oke. Tapi yang begitu-begitu tidak pernah membuat ini bahwa aduh kayaknya sudahlah. Sudah menyerah begitu. Enggak. Janganlah. Apa sebenarnya yang buat mungkin passion, mungkin lebih suka di situ. Iya, lebih suka di situ. Tapi kan tidak terlalu ini. Tapi tetap mau jalankan bagaimanapun caranya. Iya, harus. Tapi kan cari peluang tuh. Oke. Harus usaha lah terus. Ini jangan menyerah. Kalau menyerah udah selesai ini. Ini salah satu hal yang buat Kak salut sebenarnya, karena ini Om Manto pernah kerja di kantoran. Soalnya enak gajinya kalau saya rasa di sini. Iya, lumayan kalau istilah apalagi. Tapi dia memilih keluar karena dia tidak suka. Iya, istilah ada memang bukan dengan jiwa itu. Tidak sesuai dengan jiwanya, jadi luar biasa. Berarti bukan ini yang dicari, tapi kenyamanan. Iya, betul. Luar biasa. Kalau kerja tuh. Oke. Nah, itu selain tadi ada beberapa ya, ada main band juga. Ini seni peran ini masih terus akan selalu dijalankan juga. Iya. Kalau misalnya ada tawaran-tawaran apa seperti itu, tetap. Oke. Kalau ya harus itu kalau rezeki itu. Oke. Kita coba saja deh. Itu jalannya. Berarti ada dua, ada apa tadi yang band itu, terus ada seni peran juga, ada IO-nya, ada kulinernya. Berarti ada 4 kegiatan ini. Iya. Atau masih ada tambahannya? Nggak tahu lah nanti. Oh, ada Pak. Apa tuh? Kemarin kan sempat yang itu, apalagi yang pas masa-masa yang masih sepi-sepi itu, jadi tempat ada teman yang tawari ikut untuk bisnis properti begitu. Makanya luar biasa tuh bantu pasarkan tuh kan teman yang pengembang juga teman punya. Jadi ayo Midi mesti tanya. Oke. Kita pasarkan. Tapi itu secara tidak terikat ya? Enggak. Artinya lebih ke lepas gitu. Freelance gitu. Freelance seperti itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, karena kan memang tidak ada di kontrak apapun. Iya, jadi kalau misalnya ada yang didapat, otomatis dapat persen juga. Iya, kayak begitu. Seperti itu. Luar biasa loh itu. Iya, lumayan satu, kalau dapat satu wah. Iya, bisa beli alat. Minum kidul. Ini luar biasa. Ini enaknya di podcast 55 karena kita bebas sih ngobrolnya. Iya, santai ngobrolnya. Karena ada beberapa rahasia yang mau dibongkar. Rahasia apa itu? Yang jelas bukan aja. Biasanya sembari ngomong sembari ada rahasia terbongkar biasanya. Makanya saya ajak ini. Jangan kan dalam-dalam. Kan biasa secret banget. Oke, berarti sekarang masih fokus di kegiatan yang ya tidak berbeda jauh lah dengan sebelum corona dulu. Oh iya, tidak. Jadi ada yang aman-aman aja semuanya. Aman, insyaallah. Aman semua. Oke, kemarin
menarik karena kemarin itu buat salah satu event, misalnya dikatakan event itu yang tenan-tenan di masjid event Ramadan pelataran itu memang apa ya, untuk membuat event seperti itu ada modal harus disiapkan. Iya, otomatis yang berarti harus cari sponsor. Itu bagaimana cari sponsor pada saat itu? Itu kan masih agak susah. Iya, susah betul. Makanya yang kemarin yang deal cuma berapa? Saking alasannya perusahaan bilang perusahaan belum kasih keluar dulu dana apa gitu alasannya, karena ini istilahnya pandemi. Gitu. Tapi kita sendiri yang turun langsung. Iya, sama. Cari. Iya, saya juga turun. Luar biasa deh. Betul. Dan tapi susah ya dari kemarin. Tapi dinikmati pekerjaan. Nikmati, betul, harus dinikmati. Itu kan tidak menentu pendapatannya, Om. Iya, betul. Apakah itu di apa ya? Sudah dipastikan untuk dijadikan sebagai pekerjaan setelah menikah nanti? Oh, ini Om Anto masih ini loh. Siapa? Masih free atau ada nih? Ada. Ada. Iya. Dan nanti kira-kira nanti nih. Tidak sensor ini. Dari sensor nih. Udah pakai gitu. Ini tidak masuk di editan ini, langsung langsung tayang. Jadi bagaimana nanti ini? Apakah ini mau dijadikan sebagai kerjaan untuk jangka panjang? Jangka panjang sebenarnya. Selain semua kayak yang kafe begitu, yang kuliner. Tapi memang artinya memang sudah yakin nih bahwa kayaknya ini memang pekerjaan yang buat yang nantinya akan menjadi kerjaan sampai tua lah seperti itu. Oh iya, istilahnya sudah aman di situ. Sambil memperluas lagi itu istilahnya kalau bagus. Tapi masih tetap di dunia hiburan. Iya, otomatis harus. Dunia yang seperti tidak terlepas hiburan. Tidak terlepas dari itu. Entertainment memang. Oh, oke. Dan kan biasanya ada orang kadang tidak yakin dengan penghasilan, dengan masa depan. Iya, tapi apa yang buat yakin begitu? Wah, duniaku ini bakal artinya mensejahterakan nantinya. Buat yakin karena istilahnya pernah rasakan bagaimana kita dapatkan istilahnya penghasilan dari usaha begitu, katakanlah IO. Saya sudah katakan jelas memang kadang tidak ada, tapi kadang juga istilahnya kalau lagi istilahnya beruntung, kadang banyak lagi begitu. Yang paling besar berapa? Bisa disebutkan nominalnya tidak? Atau berapa digit lah? Kemarin hampir lah puluhan lah begitu kalau bersih itu istilahnya. Puluhan? Iya. Luar biasa itu. Kadang paling sedikit kalau IO itu kemarin 30-50 paling sedikit sih. 50 juta? Paling sedikit kadang. Paling sedikit itu? Ini paling sedikit ya 50 juta. Iya, kadang juga ada hancur kayak. Tapi tergantung deh, tergantung passion. Tergantung. Apalagi kalau misalnya Wanto ini passionnya sudah ada di sana, ya otomatis biasanya lebih apa ya, artinya pekerjaannya lebih dinikmati. Iya, betul, harus yakin begini. Kalau misalnya memang bukan passionnya, kadang ya sudah selesai. Iya. Rugi untung nantilah, yang jelas selesai, biasanya seperti itu. Tapi bagus loh, karena memang Wanto bisa yakin dengan hal-hal yang seperti itu, karena itu kembali lagi bahwa kalau misalnya ada yang kayak corona kemarin itu langsung betul. Tapi ya mau tidak mau harus cari backingan lain kayak kuliner, terus yang lain juga. Nah itu yang ngebandnya Om, saya sedikit kembali ke ngeband itu, masih artinya apa ya, tidak ada niatan untuk melanjutkan yang tertunda kemarin itu, yang mau ke Jakarta bekerja sama dengan label dan lain sebagainya. Untuk saat ini teman-teman kemarin fokus ke itu dulu, apalagi karya toh. Kan sekarang sudah era digital. Oke. Enak, nggak kayak dulu kita harus ke mana? Ke Jakarta, ke cari label begitu toh. Sekarang lebih enak independen kayak sekarang mungkin. Lebih istilahnya. Lebih tanpa kesana pun bisa. Iya. Gitu. Oke, sekarang kalau misalnya dilihat untuk nama ininya apa? Artinya ini loh band saya, tanpa harus ganti-ganti apa gitu. Ya kemarin kalau nama band kemarin kan ada ini istilah baru tuh. Untuk proyekan ini beberapa untuk target mini album. Itu namanya sudah masih belum launching, harus katanya teman-teman pada saat launching kita. Tapi nanti lagu pertama kita
sounding begitu ini nama bandnya. Oke. Tapi yang ini yang terakhir ini agak istilahnya lebih serius karena memang apa? Oh yang ini yang belum launching ini. Iya. Oke. Itu kalau misalnya ada undangan dong, ada undangan mengisi acara begitu, itu masih tetap itu ataukah Om Anto ini bebas begitu mau gabung dengan apa yang jelas cuman ya sekedar mengisi acara. Oh iya, yang kebanyakan kemarin ini lebih ke session begitu, session drummer tuh begitu yang kadang ini kosong ada job ini begini. Saya mengisi itu begitu. Cuman mengisi saja. Iya. Kadang juga ada yang kadang orang event teman yang calling bilang ada siap bandmu. Nah, otomatis kan dari teman yang memang yang lebih bukan band yang paten. Nah, saya cari yang band-band yang memang yang istilahnya passionnya dia lebih ke punya katakanlah pemain-pemain kafe begitu event kan yang begitu. Oh, oke, berarti cabutan aja lah begitu, cabut-cabutan gitu deh. Begitu kalau ada event kadang. Tapi meskipun begitu tetap ada nama band khusus gitu deh yang nantinya akan dikembangkan nanti. Iya, itu yang nanti yang akan launching. Akan launching. Wah, ini menarik ini. Bisa boleh nanti. Bisa nanti launching di 55 apa musik 55 kalau gitu. Iya, harus supaya keren. Ini sayangnya kemarin tidak ikut lomba ya, aduh. Tapi nantilah semoga ada kegiatan lagi karena kemarin itu kebanyakan memang pesertanya dari luar Om. Saya nggak tahu juga kenapa orang luar lebih tertarik. Iya lebih tertarik kayaknya padahal sebenarnya simple dan lumayan juga sih sebenarnya. Iya betul. Apa deh ya mungkin nantilah next karena tentunya kita juga masih selalu buat kegiatan-kegiatan juga nanti. Oke, baik Om Anto. Untuk kedepannya ya, tadi kan target kedepannya untuk IO-nya kan sudah. Nah, untuk yang lainnya, kegiatan yang lain mungkin untuk bandnya juga mungkin sudah sedikit kayak tadi sudah mau launching apa semua. Nah, untuk kegiatan yang lain Om, misalnya kayak di seni peran dan juga di usaha yang lain kayak kuliner itu, kira-kira untuk target kedepannya nanti mau dibawa kemana? Apakah mau diseriusi juga atau ya hanya sekedar pengisi hari-hari sajalah di luar dari kegiatan inti ini itu IO dan juga yang bandnya. Kalau dunia peran serius sih begitu. Tetap diserius. Serius sih. Oke. Karena ini ada saya proyekan tuh bareng teman. Tapi dia saya mungkin lebih ke antara lebih ke di belakang mungkin. Lebih di belakang layar? Iya mungkin. Oh, kalau di belakang layar lebih sukanya di istilahnya lebih manajemennya begitu yang cari. Tidak suka di depan layar? Suka aja. Suka juga. Iya kan nih. Suka aja asal kita duet. Dulu hampir. Nanti lah pada saat ini proyek siapa tahu di situ kita tuh. Amin. Dulu hampir satu film, cuman ya ada sedikit. Ya, karena memang ini saya sama Om Anto selalu mau buat project tapi belum ada yang terrealisasi betul. Aduh. Sibuk saya ini. Selalu ada kesibukan masing-masing lah Om. Ya, yang satu juga Bapak Profesor sibuk sekali dengan kampusnya. Ya. Bapak juga sibuk dengan kegiatannya. Kemarin itu kita sibuk di IO tak kemarin. IO sama itu. Iya, sibuk sekali. Sibuk yang itu band IO, ya. yang seputaran entertain. Ya, semoga nantilah bisa collab. Atau ada nih yang bisa. Iya, harus. Kalau bisa. Oke, baik, terima kasih banyak Om Anto. Ini udah kita minum. Sudah tadi. Sudah. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast 55 aja Ki. Bosan datang ke sini. Iya, siap. Karena ini semuanya anak muda semua di sini. Ya, jadi ya meskipun di luar sana bagaimana tapi kalau masuk di sini langsung merasa muda. Oh iya. Sekira dan tamunya aja. Tidak lah, kita tidak mau menyinggung. Iya. Tapi kalau tersinggung enggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak karena satu hal sebenarnya yang saya bisa dapatkan dari diskusi kita siang hari ini itu soal pekerjaan itu kalau bisa jangan lihat dari ini. Tapi lihat dari kenyamanan, dari passion juga. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan passion, kita tidak nyaman, otomatis pasti kerjanya buradul. Nah ini kalau kayak Om Anto, dulu pernah kerja di kantoran dan saya yakin tempat kerjanya ini, artinya setiap bulan kita sudah tahu berapa kita dapat dan itu pasti tidak sedikit, pasti banyak. Tapi Om Anto berani keluar, resign dan menyalurkan bakatnya, menyalurkan
passionnya dan akhirnya bisa berjalan sampai sekarang, punya IO sendiri, punya kuliner sendiri, aktor film. Wah, luar biasa. Betul. Sisa nih kafe istilahnya. Nantilah kita collab. Semoga jadi. dan semoga sukses Om amin Anto sama-sama kedepannya, karena ya semoga kita berdoa semoga corona ini bisa semakin mereda, karena orang-orang yang berkecimpung di dunia Om Anto ini, kalau misalnya kayak corona itu masih ada, kayaknya ada beberapa kegiatan yang terhambat gitu ya. Orang-orang yang bekerja di dunia hiburan pasti terhambat, tapi mengingat ini corona sudah semakin mereda, dan saya yakin kegiatan-kegiatan yang dulunya terhenti sekarang semakin lama semakin mulai lagi berjalan seperti itu, dan ya semoga bisa lebih sukses dari sebelumnya. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Om Anto atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Dan untuk pecinta podcast 55, itu tadi sedikit perbincangan saya bersama dengan Om Anto. Masih bisa saya sebut Om Anto Roka? Ya, bisa. Jadi bukan branding itu memang. Iya, Om Anto Roka ya, dan nama panggung. luar biasa, dan semoga apa yang tadi saya diskusikan dengan Om Anto ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua, bahwa kalau kita masih muda ya jangan hanya mengejar ini saja, tapi kita harus lihat kira-kira passion kita ada di mana. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya Jabal Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.